Tadi kan kita bilang kalau ada luka kita tutup, kita blok supaya nggak ada kontak dari luar, sehingga dia hanya kontak dengan obat. Nah, ketika batin kita luka oleh permasalahan kehidupan atau hubungan yang tidak baik, kebanyakan kita bukan menutupnya, malah kita ceritakan kemana-mana, gitu, pamer-pamer di Facebook bahwa kita lagi marahan sama pasangan hidup, gitu. Jadi apapun kondisi kita sekarang, ujung-ujungnya kita disuruh mengenal diri kita sebenarnya. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, kita belajar bersama Bapak Wayan Mustika. Ya. Pak Wayan, terima kasih dari semua pengetahuan-pengetahuannya yang dialirkan. Saya rasa ini akan jadi suatu manfaat untuk membawa kita lebih mengenali diri gitu, Pak Wayan. Nah, berbicara mengenali diri ini dan kaitan dengan Pak Wayan sebagai seorang dokter gitu ya, ada kesembuhan. Ini lagi trending juga Pak Wayan, salah satunya yang disebut self-healing. Oke. Ya, ini sering gitu ya sekarang self-healing gitu, bahwa diri kita lah sebaik-baik penyembuh gitu Pak Wayan. Nah, pertanyaannya gini, apakah self-healing ini bisa dilakukan oleh semua orang gitu ya, atau ya hanya level-level praktikal yang tertentu gitu misalnya yang bisa masuk self-healing gitu, gimana menurut Pak Wayan? Ya, sebenarnya dari bayi kita udah self-healing kan? Oke. Misalnya ketika bayi luka tangannya kan sembuh sendiri, nggak ada diapa-apain juga. Zaman dulu ketika kita masih tinggal di desa-desa, tuh nggak ada dokter itu. Paling-paling apa yang kita lakukan? Misalnya jatuh dan lecet, itu sembuh sendiri kan dia. Jadi tubuh melakukan self-healing-nya. Oke. Nah, kemudian yang paling susah melakukan self-healing adalah ketika mental sakit. Nah, kita butuh bantuan orang lain. Nah, tapi kita bisa belajar sih Kang dengan self-healing yang dilakukan oleh tubuh. Yang kemudian bisa kita bantu sendiri. Misalnya ketika tubuh luka, tanpa dibantu pun dia akan menyembuhkan dirinya sendiri. Dia akan menutup lukanya dengan sistem pembekuan darah, dia tutup. Tujuannya apa? Supaya hal-hal yang bermanfaat di dalam diri itu nggak keluar. Dan hal-hal yang tidak bermanfaat dari luar diri, kuman-kuman nggak masuk ke dalam, dia blok. Nah, itu yang dilakukan ketika kulit terluka. Lama-lama kemudian dia, setelah dia tutup lukanya itu oleh dirinya sendiri dengan jaring-jaringnya itu, kemudian pelan-pelan dia kenali ada kuman nggak. Kalau ada kuman dia bersihin. Nanti setelah semua kumannya mati dia keluarin. Makanya kadang kita bisul, kadang kita habis luka itu ada nanah-nanahnya. Itu kumpulan sel-sel mati dan kuman-kuman mati yang dikeluarin sama dia. Dan dia keluarin dengan sebuah lubang kecil. Apa yang kita bisa pelajarin di sana? Ketika ternyata dia membutuhkan pembersihan diri, kita bisa mempercepat self-healing si tubuh itu dengan cara apa? Ketika kita luka, kita bersihkan dengan antiseptik supaya dia steril dari kuman-kuman luar. Lalu kita tutup supaya tidak ada kontak lagi dengan kuman-kuman lain di luar diri kita. Itu yang kita lakukan untuk membantu si tubuh melakukan self-healing lebih cepat. Nah, kalau misalnya ada penyakit yang lebih dalam lagi, yang nggak bisa dibantu dengan cara kita membungkusnya gitu. Misalnya cancer gitu misalnya kan. Apakah bisa kita lakukan dengan melakukan sterilisasi? Iya bisa. Sterilkan diri kita dari kecemasan, dari kemarahan, dari penolakan, dari kebencian gitu. Karena kita harus masuk ke fase dari denial, melewati anger, melewati bargaining, sampai ke fase acceptance, penerimaan. Lalu di fase acceptance kemudian kita sudah steril kan, steril dari segala energi negatif, emosi negatif. Baru di situ kita bantu dengan afirmasi, gitu. Nah, tadi kan kita bilang kalau ada luka kita tutup, kita blok supaya nggak ada kontak dari luar. Nah, sehingga dia hanya kontak dengan obat, antibiotik krim atau antiseptik. Nah, ketika batin kita luka oleh permasalahan kehidupan atau hubungan yang tidak baik, kebanyakan kita bukan menutupnya, malah kita ceritakan kemana-mana, gitu, pamer-pamer di Facebook bahwa kita lagi marahan sama pasangan hidup, gitu. Iya. Kita kalau bikin status sebenarnya lagi membuka luka kita untuk apa? Wah, asik nih, gitu. Asik nih kuman-kuman virus akal budi orang bisa masuk. Berbahaya itu. Justru kita blok. Nanti kalau butuh apa namanya connect dengan penyembuh, ya connect aja dengan antiseptik, antibiotik, yaitu orang yang bisa memberi nasihat,
yang menjernihkan kita, mensterilkan kita dari ego. Ya, tapi kan kebanyakan kita kontaknya dengan apa? Nah, dulu ada nih Kang Abu. Dulu di tradisional di Bali nih, kalau orang luka, kakinya luka, dia diajarkan untuk apa? Nanti kamu tendang aja sapi 3 kali tai sapi. Nanti kamu sembuh. Orang percaya itu. Akhirnya kena tetanus karena dia tendang tai sapi yang mengandung tetanus. Oh iya, oke. Itu sama aja kalau batin kita luka, kita kemudian connect dengan orang yang menambah kita marah-marah. Ya, kan kadang-kadang kita senang kalau ketemu orang yang membenarkan tindakan kita. Kamu benar, istrimu salah, suamimu salah, orang itu salah. Ego kita dibuat senang. Iya. Ya, karena kita butuh penguat pembenaran diri kita. Validasi. Betul. Ujung-ujungnya apa? Awalnya senang kita. Lama-lama dia menjadi penyakit yang lebih buruk lagi di dalam. Iya. Ya, lebih baik memang kita akan menemui orang yang ya antibiotik, antiseptik yang mungkin perih. Betul. Rasa nggak kalau kita lagi luka? Iya. Perih. Alkohol, ya betadin itu perih gitu. Ketika kita ketemu sama orang yang ingin menyembuhkan kita, membantu kita, bisa perih loh kita. Sudah sakit perih lagi. Karena apa? Kita minta pembenaran malah disalahin. Iya. Betul nggak? Betul. Udah sedih aja, dinasehatin lagi. Nah. Tapi bagi orang yang tahu, nasihat orang yang menyembuhkan kita jauh lebih baik daripada dukungan orang yang sebenarnya membuat kita tambah hancur. Oke. Ya. Pak Wayan pernah cerita bahwa sekarang melakukan dalam tanda petik ya penyembuhan dengan kata-kata, Pak Wayan. Ya kan? Maksudnya kata-kata itu menyembuhkan. Ya. Nah itu kan berkata-kata dengan konteks self-healing, itu juga kan pasti akan ada korelasi gitu. Kata-kata, self-healing, dan penyembuhan gimana tuh? Kalau kaki kita kebentur misalnya, apa yang pertama kita lakukan? Touch. Menyentuhnya, mengelusnya. Aduh, sakit gitu. Kemudian kalau luka, ya udah kita elus lagi dengan perban, dengan apa? Dengan kapas. Intinya kita mengelus, menyentuhnya. Lalu kalau kita terluka batin kita, tentu kita membutuhkan cara untuk menyentuhnya. Menyentuh pikiran kita, menyentuh rasa hati kita, menyentuh jiwa kita. Bagaimana caranya menyentuhnya? Kecuali dengan kata-kata. Afirmasi itulah kata-kata. Ya, kita menyentuh orang itu sehingga dia menjadi lebih tenang. Ya, dia menjadi lebih damai, dia lebih bisa menerima. Lalu dia kemudian ketika pikirannya menerima, maka dia menyerah. Oke, kamu masuklah ke bawah sadarku untuk ngasih tahu tubuhku ini. Tapi kalau pikiran sebagai critical faktornya menolak, afirmasi kita nggak bisa menyentuh ke kecerdasan sel-sel tubuhnya. Makanya kita butuh otoritas. Orang yang kita percayai, entah dokter, entah dukun gitu. Sayangnya, kita juga bisa saja ketemu dokter atau dukun yang membuat kita tambah cemas. Ada doang gitu. Wah, ini kamu kena santet ini. Wah, bahaya. Balik lagi. Padahal santet julid. Oh, jadi figur otoritas itu sangat memengaruhi belief kali ya, Pak Wayan? Oke. Dan ya balik lagi ya, disitulah juga penting kita untuk menggunakan filter kalau kita kembali ke pembicaraan rasa dan rasio gitu Pak Wayan ya. Maksudnya ya jangan sampai kalau bannya bocor terus ke apotik gitu kan nggak nyambung Terus sakit datang ke tempat yang bukan dalam tanda petik ke dokter gitu misalnya apapun. Karena itu kaitannya sama otoritas gitu. Nah sekarang kalau orang pengen belajar self healing Pak Wayan, pengen mempelajari gitu ya. Let's say lagi ada sakit, kayaknya mau coba deh self healing. Dimulai dari mana Pak Wayan? Dimulai dengan mengenal sistem penyembuhan dalam tubuh kita. Sehingga nanti visualisasi kita, afirmasi kita gampang. Misalnya ini ada luka nih. Misalnya ada luka di tempat tertentu, karena kita tahu sistem kerja penyembuhan, kita bantu pengirimannya lebih cepat. Apa yang pertama kita kirim gitu. Jangan sampai kalau kita nggak ngerti, wah ini ada luka nih. Kalau gitu kita hanya visualisasikan dia sembuh, bisa aja sih, tapi nggak sekuat kalau kita tahu bagaimana prosedurnya. Apa yang kita kirim pertama gitu. Ya jadi pertama mungkin kita kirim begitu ada luka, kita sentuh, kita pegang, lalu kita bayangkan yang bergerak di situ adalah sistem pembekuan darah. Lalu kita gerakkan sel-sel darah putih kita gitu, ke arah sana untuk membunuh kuman-kuman gitu. Sama lah dengan saya sering cerita ketika saya pilek itu, alih-alih saya minum obat, kalau pileknya baru terjadi, saya paling pegang aja pangkal hidungnya. Saya pegang pangkal hidung, saya bilang, kamu lega. Tapi begitu saya mengatakan lega, yang saya lihat adalah gelambir-gelambir hidung itu mengecil. Krek gitu.
Tapi kalau kita nggak pernah melihat gambaran gelambir hidung, apa yang kita bayangin? Kan susah juga. Iya. Ya, makanya hanya arsitek yang tahu bagaimana menggambar rumah di sebuah lahan kosong, karena dia punya bayangan. Maka yang kita butuhkan pertama adalah belajar visualisasi, belajar berimajinasi. Ya, misalnya kalau kita mau sembuh di bagian jantung gitu misalnya kan, seperti apa sih suara jantung yang normal gitu. Kita harus tahu, oh, suara jantung yang normal itu seperti ini iramanya, leb debeb leb debeb deb debeb. Nah, jadi ketika kita jantungku berdetak dengan normal, leb debeb kita bayangkan deb debeb gitu misalnya. Ya, tapi kalau kita nggak tahu, malah nggak ada gambaran, malah jantung saya tenang dan harmonis, flat, mati kita. Kita pikir tenang itu adalah flat, nggak ada gini ya, mati gitu. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi perlu belajar itu. Oke. Terima kasih Pak Wayan. Jadi kita bisa menyadari bahwa the best healer itu diri sendiri sebetulnya Pak Wayan ya. Jadi bagaimana kita mau dalam tanda petik meracuni pikiran, perasaan, emosi tubuh ataupun memberikan nutrisi, semua tergantung dari pilihan kita. Dan akhirnya Kak Abu, ini pesan pentingnya apa? Ada orang disuruh belajar tentang dirinya sendiri melalui sakit tubuh, sakit fisik, sakit mental, sakit jiwa. Jadi apapun kondisi kita sekarang, ujung-ujungnya kita disuruh mengenal diri kita sebenarnya. Dari manapun dimulainya gitu. Entah sakit pikiran, entah sakit tubuh, mental. Pada akhirnya mental, kita disuruh belajar melihat diri kita. Kan panggilan itu. Ya, panggilan menoleh ke dalam diri. Wah. Terima kasih Pak Wayan. Semoga apapun yang kita dapatkan dalam bentuk katakanlah penyakit, sekali lagi itu adalah jalan untuk menemukan kesejatian diri kita. Terima kasih.